Menjelang Paskah, mereka ada satu tradisi besar namanya kure. Dan ada satu rumah adat yang menyimpan satu dua relikui keturunan Antonius Padua. Di Tedelmuti. Setelah saya pindah ke Atapupu, lebih ngeri lagi. Di sana ditaktakan patung besar Antonius Padua di pinggir jalan, di satu lingkungan orang Kemak namanya Fatuk Metan, sebelum kita sampai Sukarelaran. Di pinggir jalan Antonius Padua. Lalu kami bertetangga dengan orang sebelah Batu Gede yang setiap tahun diarak arca Antonius Padua keliling Timor Leste, yang selalu kami diundang. Pernah satu kali saya diundang untuk pergi berkhotbah tentang Antonius Padua di Batu Gede dalam bahasa Tetun Portu. Lalu saya pindah ke Wini, maka saya bilang di trotoar depan saya, lalu saya diam. Tuhan, saya kemana-mana selalu ada orang kudus ini, Antonius Padua. Dalam refleksi selanjutnya, ternyata saya menemukan masalah saya sendiri, yakni saya banyak kehilangan. Kehilangan spiritual, kehilangan semangat, kehilangan kasih, dan lain sebagainya. Orang kudus ini mungkin dalam tanda kutip dihadirkan Tuhan supaya saya menemukan kembali yang hilang itu dalam karya pelayanan. Dan dia dijuluki sebagai orang kudus yang mendoakan orang-orang yang kehilangan. Tidak mungkin karena kehilangan pacar atau suami, itu tidak masuk di situ. Nah, tidak masuk di situ kehilangan istri. Ini kehilangan spiritualitas, kehilangan semangat. Karena dia dikenal sebagai pengkhotbah yang sangat hebat, maka sampai hari ini sementara kita ibadat, Antonius de Padua punya lidah disimpan di Basilika Antonius Padua di Lisboa. Masih dalam keadaan merah, segar, artinya darah masih ada. Lidah itu digunakan untuk berkhotbah, berkata-kata tentang Tuhan, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyelamat untuk semua orang. Hebat. Dia lahir dengan nama Ferdinand. Kalau di Wini namanya Ferdinandus. Yang orang panggil Nadus kan? Ya, ada Ferdinandus asli kan? Ya. Jadi Antonius punya nama serani itu Ferdinand. Lalu kemudian jadi pastor bernama Antonius. Karena dia berasal dari Portugal Padua, Antonius de Padua artinya Antonius dari Padua. Antonius Ferdinand dari Seroja. Ferdinand Antonius dari Padua. Antonius hebat. Orang kudus ini di hari pesta Santo Titus dan Timotius kita memberkati ke rumah ini kembali. Kita mengambil kembali spiritualis Antonius untuk menemukan kembali apa yang hilang dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau ini rumah ada di tengah-tengah kita, itu bukan tanpa sengaja. Tuhan menghadirkan rumah ini di tengah-tengah kita agar kita menemukan kembali diri kita yang hilang, menemukan kembali cinta kita yang hilang, menemukan kembali semangat kita yang hilang melalui doa Antonius Padua yang kita imani, yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, karena dia punya guru itu Santo Fransiskus Assisi, maka dengan tepat ia menjadi seorang pengkhotbah. Seperti Assisi berkhotbah di pasar-pasar, dia pun demikian. Antonius Padua, dia lebih banyak berkhotbah untuk orang muda. Orang muda ini, dia lebih banyak berkhotbah untuk orang muda. Khotbah-khotbahnya, tulisannya sangat terkenal hingga hari ini tentang orang muda, supaya tidak kehilangan spiritualitas, tidak kehilangan Tuhan, tidak kehilangan iman. Maka khotbahnya sangat menggugah dan menggugat kita supaya Tuhan adalah segala-galanya. Sore hari ini kita berhimpun di sini. Keluar misa pagi, Mama Eda akan selamat pagi, Bapak Rom, selamat pagi. Amen. Ini Bapak Wakil dan keluarga minta nanti hari Jumat kita mau
misa di Kapela Antonius Padua yang bagus, supaya hari ini juga pertama kali saya datang ke tempat ini, pertama kali. Kenapa? Supaya tempat ini lulik, tempat ini kita jaga, tempat ini sakral, di mana Tuhan mentaktakan Rasul Agungnya, misionaris agung di sini, Antonius Padua, yang menjadi pendoa. Saya juga baca-baca bolak-balik semua buku. Kenapa orang Timur sangat mencinta Antonius Padua? Tidak hanya Timur yang kita, tapi Timur Fritelino, saya bilang. Terlalu mencinta Antonius Padua, saya bolak-balik. Kita di sini kan terkenal di Franciscus Saverius, datang sampai di Timur. Antonius Padua luar biasa. Cerita bilang pernah arcanya setiap kali hilang dari Kapela, betul kan? Iya. Arca hilang dari Kapela, ditemukan kembali di Sakato atau di laut, Pater Gutin huknane. Pater Gutin kasakau. Tuan huknane bikin taman fai. Selalu ulang-ulang seperti itu. Nah, supaya Antonius Padua tidak hilang terus-terus, kita juga tidak hilang lagi. Kita senantiasa mendoakan diri kita yang kadang-kadang hilang dari hadapan Tuhan. Hilang dari hadapan Tuhan. Kalau Tuhan hilang dari kita, mau apa lagi? Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya akar, kita tidak punya fondasi. Hingga ketika angin tadi malam tiba, semua orang takut. Seperti itu, takut. Tuhan baru goyang satu kali. Kita mohon di malam Tuhan lebih goyang kuat lagi. Supaya naik ikutin goyang. Seperti itu. Tuhan agak goyang lagi. Karena tadi malam kita sementara gelisah tentang angin dan hujan, Flores diguncang gempa bumi. Flores diguncang gempa bumi. Semua orang teriak. Flores teriak gempa bumi, Timor teriak tentang angin dan hujan. Semua teriak. Antonius Padua kita 6 tahun ben. Karena istimewa ini kunanja ben kak. Mulai saat ini kita berhimpun sebagai satu keluarga besar. Kita menemukan kembali diri kita hilang. Kalau kita menemukan diri kita hilang, berkat doa Antonius Padua, kita akan menjadi berani, militan, kita tidak takut, kita tidak gelisah. Walaupun secara manusiawi kita memiliki hati yang ciut, tetapi Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah fondasi. Antonius de Padua dengan khotbah-khotbahnya membangkitkan semangat dan harapan untuk orang muda. Untuk orang muda yang pertama tidak salah arah, orang muda tidak salah jalan, bahkan juga orang muda tidak salah memilih. Sekarang banyak orang muda salah memilih. Terlalu banyak orang muda salah memilih. Setelah memilih selesai, baru orang belu bilang, makan mau. Nah, salah memilih. Dia bilang, ini perempuan cantik sekali, luar biasa. Setelah nikah habis, baru bilang, losi. Losi. Setelah nikah habis, seperti itu. Sama, orang tua kita pun tidak boleh salah memilih. Salah memilih. Kalau dalam dunia politik ini, tidak boleh salah memilih figur, salah memilih pimpinan. Jadi, hanya karena 1-2 hal, ini tidak. Kita memilih yang tepat untuk gereja, untuk tanah air, untuk gereja dan tanah air. Dan Tuhan menghadirkan begitu banyak orang baik di antara kita, banyak orang baik di antara kita. Kadang-kadang kita menjadi buta mata, buta hati, buta pikiran, maka kita pilih saja. Dengan bantuan Antonius Padua, kita pasti memilih yang benar, memilih yang tepat untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kesejahteraan kita. Dan kita percaya orang ini, Antonius Padua, banyak menolong orang, mengabulkan doa-doa orang. Dan kita berdoa bukan karena Antonius Padua, kita berdoa karena Tuhan. Iman kita akan Tuhan seperti teladan Antonius Padua, maka doa kita akan dikabulkan, doa kita akan diaminkan, doa kita akan disetujui, doa kita akan dirangkul, didengarkan oleh Tuhan. Kalau kita beriman seperti Antonius Padua, senantiasa beriman, diutus oleh Tuhan kemana saja, diutus oleh Tuhan ke tempat di mana saja, seperti 2 rasul tadi, Titus dan Timotius, sahabat Santo Paulus, kemana saja mereka pergi, mewartakan, berkhotbah tentang Tuhan dengan kasih dan keselamatannya. Amin.